Halo, kali ini bakal share mengenai soal tes wawasan kebangsaan atau disebut TWK pada CPNS nanti. Nah, sebelumnya terima kasih yang udah subscribe channel YouTube. Semoga kalian lolos CPNS tahun ini. Amin. Nah, sebelumnya kalian juga bisa menjawab soal-soal ini nanti dengan jawaban kalian sendiri dan menghitung berapa jumlah benar dan salah kalian untuk mengetahui seberapa besar sih kesiapan kalian dalam menghadapi tes CPNS nanti. Oke? Adapun metode penyampaiannya yaitu, saya akan bacakan soal dan setiap opsinya dengan lengkap. Akan ada jeda sekitar 3 detik setelah selesai membacakan soal untuk saya memberikan jawaban yang paling tepat. Jika teman-teman belum dapat menjawabnya, silakan di-pause dahulu ya. Untuk teman-teman yang ingin sekaligus latihan dapat menghitung manual step score yang didapat dari soal-soal ini dengan cara menghitung jumlah jawabannya benar dikali skor 5 dan jika salah diberi skor 0. Terakhir, jika tayangan ini terlalu cepat atau lambat, teman-teman bisa gunakan opsi percepat atau perlambat video di pengaturan YouTube ya. Langsung saja ke soal nomor 1. Pembiayaan pendidikan dasar untuk setiap warga negara diatur dalam UUD 1945 pasal A 29 ayat 1, B 30 ayat 1, C 30 ayat 2, D 31 ayat 1, atau E 31 ayat 2. Ya, jawabannya adalah E, 31 ayat 2. Dalam pasal 31 ayat 2 dari UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Panitia Hukum Dasar adalah panitia yang bertugas membuat rancangan undang-undang dasar. Panitia Hukum Dasar dibentuk dalam A. Sidang BPUPKI pertama, B. Sidang BPUPKI kedua, C. Sidang PPKI pertama, D. Sidang PPKI kedua, atau E. Sidang Kabinet Kemerdekaan. Ya, jawabannya yang tepat adalah B. Sidang BPUPKI kedua. Pembahasan rancangan undang-undang dasar dilakukan pada sidang BPUPKI yang kedua. Dalam sidang ini terbentuk panitia hukum dasar yang bertugas membuat rancangan undang-undang dasar. Nomor 3. Rancangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dirumuskan oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi BFO melalui A. Perjanjian Giyanti, B. Perjanjian Linggarjati, C. Konferensi Meja Bundar, D. Perjanjian Renville, atau E. Konvensi Den Haag. Ya, jawabannya adalah C. Konferensi Meja Bundar. Rancangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dirumuskan oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi BFO dalam Konferensi Meja Bundar. Nomor 4. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dalam UUD 1945 mengalami perubahan amandemen yang A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, atau E. Kedua dan keempat. Ya, jawabannya adalah B, yaitu kedua. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dalam UUD 1945 yaitu pasal 30 ayat 1 sampai 5 merupakan salah satu hasil amandemen kedua dari UUD 1945. Nomor 5. Dalam perjalanan sejarah konstitusi terdapat berbagai penyimpangan dari UUD 1945. Salah satunya adalah A. Tuntunan amandemen UUD NKRI tahun 1945, B. Sentralisasi hubungan pusat dan daerah, C. Tidak adanya kehidupan demokrasi, D. Tingginya angka korupsi, atau E. Penetapan presiden seumur hidup. Ya, jawabannya adalah E. Penetapan presiden seumur hidup. Penyimpangan UUD 1945 yang pernah terjadi antara lain adalah sebagai berikut ini. Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Yang kedua yaitu MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nomor 6. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan calon hakim agung adalah A. Komisi Yudisial, B. Mahkamah Agung, C. DPR, D. Presiden, atau E. Menteri Hukum dan HAM.
Ya, jawabannya adalah A, Komisi Yudisial. Berdasarkan UUD 1945 pasal 24A ayat 3, yaitu calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. 7. Dalam penerapannya, Bhinneka Tunggal Ika harus dijiwai oleh konsep nasionalitas, yaitu A. Konsep ketuhanan mengakui adanya Tuhan. B. Konsep kemanusiaan menjunjung tinggi harkat, martabat, dan hak serta tanggung jawab manusia. C. Konsep persatuan atas nama Indonesia. D. Konsep demokrasi dan musyawarah mufakat. Atau E. Keadilan menyeluruh. Ya, jawabannya adalah C. Konsep persatuan atas nama Indonesia. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya. Nomor 8. Indonesia pernah mengalami masa demokrasi terpimpin yang mulainya ditandai dengan A. Super Semar. B. Undang-Undang Dasar Sementara 1950. C. Pengunduran diri Presiden Soeharto. D. Sidang Umum MPR 1999. Atau E. Dekret Presiden. Ya, jawabannya adalah E, yaitu Dekret Presiden. Keluarnya Dekret Presiden 1959 ini menandai bahwa berakhirnya masa demokrasi liberal dan dimulainya masa demokrasi terpimpin. Nomor 9. Dalam Komisi 3 negara yang dibentuk untuk membantu menyelesaikan perang antara Belanda dan Indonesia, negara yang dipilih oleh Indonesia adalah A. India, B. Australia, C. Sri Lanka, D. Malaysia, atau E. Singapura. Ya, jawabannya adalah B, yaitu Australia. Komisi 3 negara terdiri atas Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, Amerika Serikat sebagai pihak netral. Nomor 10. Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat dan akan bergabung bersama Belanda dan Uni Indonesia Belanda. Ini merupakan hasil dari A. Romeroyen, B. Linggarjati, C. Konferensi Meja Bundar, D. Renville, atau E. New York. Ya, jawabannya adalah C, yaitu Konferensi Meja Bundar. Hasil dari Konferensi Meja Bundar diantaranya adalah Indonesia menjadi RIS dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Nomor 11. Pada masa kependudukan Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi titik-titik bagian A. 2, B. 3, C. 4, D. 6, atau E. 8. Ya, jawabannya adalah B, yaitu 3 bagian. Pada masa kependudukan Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pemerintah wilayah Sumatera berpusat di Bukit Tinggi dibawahi oleh Tentara Angkatan Darat, yaitu Rikugun, Divisi 25 Tommy Sudan. Pemerintahan wilayah Jawa yang berpusat di Jakarta dibawahi oleh Tentara Angkatan Darat atau Rikugun, Divisi 16 Osamu Sudan. Yang ketiga, pemerintahan wilayah Kalimantan dan Indonesia bagian timur yang berpusat di Makassar dibawahi oleh Tentara Angkatan Laut Selatan, yaitu Kaigun, Divisi 2 Daini Nanken Kantai. Nomor 12. Pada awal berdirinya, Budi Utomo merupakan organisasi yang bergerak di bidang A. Pendidikan dan ekonomi, B. Pendidikan dan politik, C. Politik dan hukum, D. Politik dan sosial budaya, atau E. Pendidikan dan sosial budaya. Jawabannya adalah E. Pendidikan dan sosial budaya. Pada awal berdirinya, organisasi Budi Utomo hanya bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial budaya. 13. Salah satu program politik etis atau politik balas budi yang dikemukakan oleh Van Deventer untuk rakyat Indonesia adalah A. Ekspansi, B. Irigasi, C. Fumigasi, D. Urbanisasi, atau E. Emigrasi. Ya, jawabannya adalah B, yaitu irigasi.
Trias van Deventer merupakan sebuah program kebijakan politik etis atau politik balas budi yang meliputi irigasi, transmigrasi, dan edukasi. 14. Sarekat Islam pada mulanya adalah organisasi dagang bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan pada tahun 1911 di kota A. Jakarta, B. Surabaya, C. Semarang, D. Yogyakarta, atau E. Surakarta. Ya, jawabannya adalah E, yaitu Surakarta. Sarekat Dagang Islam atau disingkat SDI didirikan pada tahun 1911 di kota Surakarta. 15. Saat Belanda berhasil menguasai Yogyakarta yang menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, Sidang Kabinet Republik Indonesia memutuskan untuk memberikan mandat kepada Syarifuddin Prawira Negara agar membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di kota A. Aceh, B. Padang, C. Bukit Tinggi, D. Surabaya, atau E. Palangkaraya. Ya, jawabannya adalah C, yaitu Bukit Tinggi. Dalam kondisi ibu kota negara dikuasai oleh Belanda, Sidang Kabinet Republik Indonesia mengeluarkan surat mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintah darurat di Bukit Tinggi. 16. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Hal ini diatur dalam UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Ya, jawabannya adalah D, yaitu 4. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana diatur pada pasal 34 ayat 3 yang merupakan hasil amandemen keempat, yaitu pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. 17. Negara mempunyai hak untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini tercantum pada A. Batang tubuh pasal 1 ayat 1, B. Batang tubuh pasal 2 ayat 1, C. Pembukaan alinea 1, D. Pembukaan alinea keempat, atau E. Batang tubuh pasal 1 ayat 3. Ya, jawabannya adalah C. Pembukaan alinea ke-1. Pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 dijelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. 18. Perekonomian yang diberlakukan di Indonesia disusun berdasarkan asas A. Kegotong royongan, B. Kekeluargaan, C. Kerjasama, D. Kemakmuran bersama, atau E. Kerakyatan. Ya, jawabannya adalah B. Kekeluargaan. Berdasarkan pada pasal 33 ayat 1, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. 19. UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen UUD 1945 yang kedua dilangsungkan pada tanggal A. 12 sampai 21 Oktober 1998, B. 14 sampai 21 Oktober 1999, C. 7 sampai 18 Agustus 2000, D. 1 sampai 9 November 2001, atau E. 19 sampai 26 Agustus 2000. Ya, jawabannya adalah C. 7 sampai 18 Agustus 2000. 20. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang merdeka tanpa campur tangan pihak lain untuk dapat menegakkan hukum yang penuh dengan keadilan. Lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah A. Komisi Yudisial, B. Kejaksaan Agung, C. Komisi Pemberantasan Korupsi, D. DPR, atau E. Mahkamah Agung. Ya, jawabannya adalah E, yaitu Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini diatur pada pasal 24 ayat 2 UUD 1945. 21. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan Presiden dan atau Wakil Presiden adalah A.
Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. MPR, D. Komisi Yudisial, atau E. DPR. Ya, jawabannya adalah B. Mahkamah Konstitusi, yang wajib memberikan putusan atas pelanggaran yang dilakukan presiden dan atau wakil presiden adalah Mahkamah Konstitusi. Dan hal ini diatur pada pasal 7B ayat 4. Nomor 22. RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR harus memperhatikan pertimbangan A. MPR, B. DPD, C. BPK, D. BPKP, atau E. Menteri Keuangan. Ya, jawabannya adalah B, yaitu DPD. Berdasarkan pasal 23 ayat 2 diatur RUU APBN harus memperhatikan pertimbangan dari DPD. 23. Peranan PBB bagi Indonesia setelah merdeka sangat besar, yaitu membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Berikut ini yang bukan peranan PBB terhadap Indonesia adalah A. Pembahasan di sidang umum PBB mengenai agresi militer 1, B. Pengiriman pasukan Garuda 2, C. Pada saat agresi militer 2, PBB membentuk UNCI, D. PBB membentuk Komisi 3 Negara, atau E. PBB memberikan perwakilannya saat terjadi peperangan di Irian Barat. Ya, jawabannya adalah B. Pengiriman pasukan Garuda 2. Pengiriman pasukan Garuda 2 ke Timur Tengah merupakan salah satu bentuk peran Indonesia di dalam PBB. Pengiriman pasukan dimaksudkan untuk menjaga perdamaian. 24. Indonesia sebagai salah satu negara pemrakasa GNB pada saat berdirinya GNB diwakili oleh A. Soekarno, B. Adam Malik, C. Ali Sastromijojo, D. Muhammad Hatta, atau E. Ahmad Subarjo. Ya, jawabannya adalah A, yaitu Soekarno. Tokoh pendiri gerakan non-blok, yaitu 1. Presiden Soekarno dari Indonesia, 2. Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir, 3. Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, 4. Perdana Menteri Kwame Nkrumah dari Ghana, yang kelima Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, yaitu dari India. Nomor 25. Salah satu bentuk kerjasama Indonesia dalam wadah ASEAN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu A. ARF, B. AFTA, C. IMTGT, D. BDIF EAGA, atau E. FAO. Ya, jawabannya adalah B, yaitu AFTA. AFTA atau disebut ASEAN Free Trade Area yaitu kawasan perdagangan bebas ASEAN yang dirintis dari tahun 1993 dan mulai diberlakukan pada tahun 2002 yang menghapuskan berbagai hambatan mekanisme pasar demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu merupakan 25 soal TWK. Untuk soal lainnya kalian bisa cek playlist kami. Banyak sekali playlistnya, ada TKP, TWK, TIU ya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching.